Assalamualaikum, hai semuanya. Kalian pasti pernah mendengar perdebatan mengenai teori bentuk bumi. Ada yang percaya bentuk bumi itu bulat, namun ada juga yang mengeluarkan teori kalau bumi itu datar. Sebenarnya teori bumi bulat atau round earth versus bumi datar atau flat earth ini sudah menjadi bahasan yang banyak dibicarakan sejak lama. Tapi sampai sekarang teori ini masih sering dibahas. Tentunya hal ini membuat masyarakat lainnya mempertanyakan bumi itu bulat atau datar. Sejak kita duduk di sekolah dasar pun kita sudah diedukasi bahwa bumi itu bulat. Pendapat bahwa bumi datar pun mulai berdatangan. Tak tanggung-tanggung, orang-orang yang meyakini bahwa bumi itu datar itu mengungkapkan pendapatnya yang disertai dengan bukti-bukti yang dianggapnya sebagai bukti yang kuat. Lalu teori mana yang benar? Apakah bumi itu bulat atau datar? Langsung aja kita simak videonya. Teori bumi bulat dan bukti-bukti pendukungnya. Bukti bahwa bumi berbentuk bulat dapat ditunjukkan berdasarkan fenomena adanya zona waktu dan hasil pengamatan dari luar angkasa. Yang pertama, variasi rasi bintang. Setiap bagian bumi menunjukkan variasi rasi bintang yang berbeda. Hal ini diungkapkan oleh Aristoteles yang melakukan pengamatan terhadap rasi bintang di langit. Dia menemukan bahwa rasi bintang yang terlihat di Mesir dan Cyprus tidak terlihat di bagian utara. Berdasarkan pengamatan ini, Aristoteles yakin bahwa bumi berbentuk bulat. Jika bumi berbentuk datar, seharusnya rasi bintang yang diamati masih sama, namun hanya berbeda jarak saja. Rasi bintang tersebut akan tetap terlihat walau lebih jauh. 2. Bayangan di permukaan bumi. Tokoh kedua yang menemukan bahwa bumi bulat adalah Eratosthenes. Bahkan dia menemukan cara menghitung keliling bumi yang hampir akurat. Teori tersebut ditemukan dengan cara memperhatikan perbedaan panjang dua bayangan yang sama pada waktu yang sama di dua tempat yang berbeda. Panjang bayangan yang ditemukan pada kedua tempat berbeda dan menunjukkan bahwa bumi bulat. Jika bumi datar, maka bayangan yang harusnya tercipta antara kedua tempatnya seharusnya sama. 3. Bentuk bulan dan planet lain. Pengamatan bentuk bulan dan planet lainnya membuktikan bahwa benda-benda langit tersebut berbentuk bulat. Semua planet terbentuk dalam waktu dan lingkungan yang sama. Oleh karena itu, jika planet lain berbentuk bulat, maka masuk akal jika bumi berbentuk bulat juga. Hal ini diperkuat dengan pengamatan yang dilakukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Dia menemukan bahwa Jupiter memiliki bulan yang bergerak mengelilinginya. Galileo meyakini bahwa bulan juga mengelilingi bumi dan bumi berbentuk bulat. 4. Memandang bumi di atas ketinggian. Memandang bumi di atas ketinggian akan menunjukkan bentuk bumi yang bulat. Jika seseorang memanjat ke atas pohon atau memandang dari atas gedung yang tinggi, seharusnya ia akan mampu melihat hamparan bumi yang sangat jauh. Faktanya, jarak pandangannya tidak akan terlalu jauh karena permukaan bumi yang melengkung di ujung pemandangan yang ia lihat. Selain itu, kita juga sering mendengar teori sederhana di mana jika kita melihat perahu berlayar dari pantai, maka lama-kelamaan kapal tersebut akan menghilang, seolah tenggelam ke dalam air. Padahal ini disebabkan karena kapal tersebut menuju ke lengkungan bumi selanjutnya. 5. Naik pesawat. Faktanya, pesawat bisa terus terbang dalam garis lurus tanpa jatuh atau mencapai ujung bumi. Selain itu, beberapa pesawat besar akan terbang lebih tinggi. Dari ketinggian akan terlihat bahwa permukaan bumi sedikit melengkung. Sedikit bagian bumi yang terlihat ini jika diteruskan maka akan membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. 6. Pembagian zona waktu. Zona waktu terjadi sebagai akibat dari cahaya matahari yang menyinari bagian bumi. Karena bumi bentuknya bulat, maka matahari tidak bisa menyinari semua permukaan bumi secara bersamaan dan harus bergantian. Akibatnya, tiap daerah punya waktu yang berbeda-beda di saat yang bersamaan. Hal ini cuma bisa dijelaskan apabila bumi berbentuk bulat. Jika bumi datar, pastinya kita masih bisa melihat matahari meskipun jaraknya jauh.
Dan tidak mungkin jika bumi berbentuk datar akan terjadi siang dan malam. Konsepnya serupa dengan tampaknya rasi bintang yang sebelumnya telah kita bahas. Jika bumi datar, maka sinar matahari akan tetap mencapai belahan bumi lainnya. Namun, bumi selalu memiliki sebagian wilayah siang dan sebagian lagi wilayah malam. Ini disebabkan karena bentuk bumi yang bulat. 7. Bayangan bumi bulat. Pada fenomena gerhana bulan, bayangan bumi pada bulan terlihat melengkung. Fenomena gerhana bulan dengan bentuk melengkung inilah yang dapat memastikan bahwa bumi itu bulat. 8. Pengamatan dari luar angkasa. Ada beberapa foto yang diambil dari luar angkasa. Kita bisa melihat citra bumi dari International Space Station atau ISS. ISS berada pada ketinggian sekitar 400 km dari permukaan bumi. Dari ketinggian tersebut, ISS tidak bisa merekam gambar bumi secara utuh, tapi kalian bisa melihat dengan jelas lengkungannya. Teori bumi datar atau the flat earth theory. Teori bumi datar adalah teori yang menyatakan bahwa bumi tidak berbentuk bulat seperti yang selama ini dipercaya, melainkan bentuknya datar atau flat seperti cakram atau piring. Teori bumi datar disebut-sebut telah ada sejak zaman dahulu kala, namun muncul lagi pada abad ke-19. Teori ini kembali populer dan diperdebatkan pada dekade terakhir ini, terutama di kalangan orang yang gemar berdiskusi mengenai teori konspirasi. Modern Flat Earth Society ini dimulai dari abad 19. Pencetusnya adalah Samuel Birley Robotham. Salah satu percobaan yang dilakukan oleh Robotham adalah Bedford Level Experiment di tahun 1838. Bedford adalah nama sebuah sungai di Norfolk, Inggris. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan apakah bumi benar-benar bulat seperti bola dan untuk menentukan di mana batas jarak lengkungan bumi. Di Sungai Bedford terdapat saluran air yang panjang dan lurus. Tiap 6 mil atau 9,7 km terdapat jembatan. Jika bumi bulat, maka perahu di salah satu jembatan tidak akan terlihat di jembatan satunya. Berdasarkan para ahli yang mengatakan bahwa total keliling bumi adalah 25.000 mil, seharusnya dalam jarak 6 mil atau 9,7 km sudah ada lengkungan. Robotham mencoba melihat kapal setinggi 5 kaki menggunakan teleskop yang tingginya 8 inch yang ditaruh di atas air sungai Bedford. Setelah kapal tersebut melewati jarak lebih dari 6 mil atau 9,7 km, ternyata kapal tersebut masih bisa terlihat dengan jelas melalui teleskopnya. Menurutnya, kalau memang benar bumi itu berbentuk bulat, tidak mungkin kapal tersebut yang sudah melewati jarak 6 mil masih bisa terlihat walaupun pakai teleskop, karena sudah berada di balik lengkungan bumi. Robotham menerbitkan buku yang berjudul Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe, yang menyatakan bumi merupakan piringan datar yang berpusat di kutub utara dan dibatasi sepanjang tepi selatannya oleh dinding es Antartika dengan matahari dan bulan berada 3.000 mil atau 4.800 km di atas permukaan bumi. Teori bumi datar sudah lama dipatahkan. Hingga pada tahun 1870, salah seorang pendukung fanatik Flat Earth, John Hampden, mengadakan taruhan buat siapa saja yang bisa membuktikan bumi bulat dan mematahkan hasil Bedford Experiment. Mereka akan mendapatkan iming-iming hadiah. Alfred Russel Wallace yang merupakan penulis buku The Malay Archipelago dan kita kenal sebagai ilmuwan biologi dan explorer yang revolusioner sebagai salah satu penggagas teori evolusi bersama Charles Darwin tertarik dengan taruhan tersebut. Kekeliruan dari percobaan Robotham adalah dia tidak menghitung pembiasan cahaya oleh uap air laut yang pasti terjadi ketika temperatur sangat tinggi. Mengingat percobaan ini dilakukan saat musim panas, maka penguapan air laut pasti terjadi. Dan akibatnya adalah pembiasan cahaya atau pembelokan cahaya oleh uap air laut.
Karena Wallace adalah ilmuwan yang tahu tentang hal tersebut, dia memastikan untuk menghindari efek pembiasan cahaya oleh uap air laut. Maka, dia melakukan percobaan yang sama, tetapi pada ketinggian titik pengamatan 4 meter. Hasil dari percobaan ini membuktikan bahwa bagian bawah kapal menghilang, hasil yang berlawanan dengan yang diperoleh pada awal eksperimen robotan. Hasil ini diakui oleh juri yang membuat Wallace memenangkan taruhan ini. Di kemudian hari, eksperimen yang sama telah dilakukan oleh orang lain dan memberikan hasil sesuai dengan eksperimen Wallace. Alam semesta yang sedemikian luasnya dengan segala benda-benda langit dan proses pembentukannya memang jadi topik yang menarik untuk dipelajari. Namun, semua teori yang ada pastinya harus disertai oleh bukti-bukti ilmiahnya. Perdebatan mengenai bumi bulat atau datar memang sudah terjadi dari zaman dahulu. Namun pertanyaannya, jika bumi itu datar, bentuknya horizontal atau vertikal? Jika horizontal, ujungnya ada di mana? Dan jika vertikal, di balik bumi ada apa? Jadi benarkah bumi itu datar? Bagaimana menurut kalian? Kalian berada di tim yang mana? Bumi bulat atau tim bumi datar? So guys, sekian pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika kalian ingin menambahkan, kalian bisa komen di bawah. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih. Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.